Langsung aja di sini aku masukin air hangat suam-suam kuku sebanyak kurang lebih 50 ml. Kemudian lanjut di sini aku masukin 1 sendok makan gula pasir. Lanjut di sini aku masukin ragi sebanyak 6 gram. Kemudian lanjut di sini aku aduk menggunakan sendok sampai raginya larut. Oh ya, untuk takaran airnya di sini aku pakai kurang lebih 300 ml, tapi aku masukinnya bertahap terlebih dahulu ya, karena untuk mencegah terjadinya kelembekan. Nah, setelah raginya larut, ini aku tutup ya dan aku diamkan selama kurang lebih 5 menit sampai raginya itu berbuih. Nah, ini setelah tadi aku diamkan selama kurang lebih 5 menit, ini sudah berbuih ya raginya. Jadi tandanya ini raginya aktif, bisa digunakan. Kemudian lanjut di sini aku masukin tepung terigu sebanyak 500 gram. Oh ya, untuk, resep lengkapnya nanti aku tulis ya di box deskripsi. Dan kemudian lanjut di sini aku aduk menggunakan sendok dan lanjut aku masukin untuk sisa cairannya. Jadi di sini aku mau bikin pizza sebanyak 3 loyang dengan berat ukuran 260 gram untuk ukuran loyang 26 cm. Dan di sini yang aku gunakan untuk tepung terigunya, aku campur ya, tepung terigu pro tinggi dan pro sedang. Jadi untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di box deskripsi. Kalian bisa lihat ya untuk resep detailnya. Nah, lanjut di sini aku ulen dulu menggunakan tangan agar tepung terigu dan cairannya tercampur merata. Nah, kemudian lanjut di sini aku masukin lagi untuk sisa cairannya karena masih dirasa kurang ya. Jadi untuk cairan di sini tidak harus sama dengan takaran yang aku pakai. Jadi bisa kurang, bisa lebih untuk takaran cairannya tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Nah, ini setelah aku ulen setengah kali, selanjut aja di sini aku masukin margarin sebanyak 2 sendok makan, dan untuk merek margarin di sini aku gunakan merek Slimas yang curah seperti ini ya, yang sudah di-pack setengah kilo seperti ini ya. Nah, ini lanjut aja aku kasih garam setengah sendok teh. Kemudian lanjut di sini aku kasih sebanyak kurang lebih 1 sendok makan SP sebagai pelembutnya. Kemudian di sini aku ulen menggunakan tangan sampai tercampur merata. Jadi nanti di sini aku ulennya aku lanjut menggunakan mixer. Jadi agar hand mixer aku itu tidak cepat panas dan tidak cepat rusak. Jadi aku ulen dulu menggunakan tangan seperti ini ya. Nah, ini setelah cairannya dirasa pas, langsung aja di sini aku ganti mengulennya menggunakan hand mixer. Nah, ini adonannya aku ulen sampai kalis elastis karena di sini aku mau bikin pizza yang empuk dan lembut ya rotinya. Karena kebanyakan customer aku itu lebih suka tekstur pizza yang empuk dan lembut ya. Jadi di sini aku ulennya sampai adonannya benar-benar kalis. Dan di sini tadi aku ulen selama kurang lebih 10 menitan. Dan ini setelah aku ulen adonannya langsung aja mau aku timbang dan aku mau bagi-bagi. Nah, di sini aku potong menggunakan gunting untuk adonannya. Akan aku bagi menjadi 3 loyang. Masing-masing satu loyangnya ini beratnya 260 gram. Dan untuk ukuran loyang di sini aku pakai yang ukuran 26 cm. Oh ya, untuk berat adonannya kalian bisa sesuaikan aja ya dengan selera kalian dan dengan harga jual kalian. Dan di sini untuk loyang 20 cm itu aku pakai di berat adonannya 200 gram ya. Karena banyak yang menanyakan juga kalau loyang ukuran 20 cm aku pakai berat adonannya berapa. Jadi untuk loyang 20 gram untuk berat adonannya itu aku pakai beratnya 200 gram ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai di-rounding, jadi ini aku diamkan ya selama kurang lebih 1 jam atau kurang lebih selama 60 menit. Ini adonannya sudah mengembang
Langsung aja di sini aku pipihkan ya di alas kerja seperti ini. Aku pipihkan menggunakan tangan ya, tidak menggunakan rolling pin. Kemudian lanjut di sini aku masukin ke dalam loyang yang sudah aku olesi margarin tipis-tipis dan aku ratakan seperti yang aku contohkan ya caranya di video. Jadi aku memipihkan adonannya dengan cara seperti ini. Oh ya, jangan khawatir untuk tangannya aku sudah cuci bersih ya terlebih dahulu. Nah, ini kita ratakan ya bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Kemudian agar membentuk bagian pinggirnya kita tekan aja menggunakan jari seperti yang aku contohkan di video. Nah, ini sudah selesai. Kemudian lanjut tengahnya aku tusuk-tusuk menggunakan garpu agar saat nanti di oven bagian tengahnya tidak bergelembung. Nah, ini setelah selesai semua, aku pipihkan dan aku tusuk-tusuk bagian tengahnya. Kemudian lanjut di sini mau aku kasih topping. Nah, di sini untuk toppingnya sudah ada saus tomat yang aku racik terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah aku siapin sosis yang sudah aku goreng terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapin jagung pipil dan proteinnya yang sudah direbus dan di sini juga udah aku siapin keju cheddar dan, bawang bombay, kemudian mayones dan oregano. Lanjut aja di sini yang aku topping pertama yaitu saus tomat. Oh ya, untuk resep saus tomat homemade-nya nanti aku tempel link videonya di box deskripsi ya. Siapa tahu kalian pingin bikin saus pizza homemade seperti yang aku bikin untuk ide jualan sehari-hari. Nah, di sini lanjut aja aku topping sosis. Jadi di sini untuk sosisnya yang aku gunakan sosis sapi dan untuk merek sosisnya di sini yang aku pakai merek Chop Chop. Dan untuk sosisnya ini setelah dipotong aku goreng dulu ya sebentar dengan sedikit margarin agar sosisnya itu lebih wangi dan lebih enak rasanya. Nah, ini setelah aku topping semua menggunakan sosis, kemudian lanjut di sini aku mau kasih topping proteinnya seperti ini ya bentuknya, seperti daging ayam cincang. Jadi, proteinnya ini terbuat dari tepung kacang kedelai yang, biasa dipakai untuk campuran topping mie ayam. Dan untuk cara mengolah proteinnya ini sangat gampang ya, tinggal direbus aja, bisa berbarengan dengan jagung pipil dan, bisa juga cuma disiram, atau direndam menggunakan air panas, tunggu mekar, siap ditiriskan dan bisa langsung disajikan seperti ini ya. Nah, lanjut ini setelah tadi aku kasih topping proteinnya dan jagung pipil, aku kasih irisan bawang bombay, kemudian lanjut di sini aku kasih parutan keju cheddar. Untuk keju cheddar di sini yang aku pakai merek Procis dan untuk, keju cheddar di sini aku belinya yang potongan ya, bukan yang, di dus, jadi harganya itu lebih murah kalau yang potongan seperti ini. Dan di sini yang akan aku bikin atau aku buat ini pizza yang menggunakan topping keju cheddar aja, tidak menggunakan keju mozzarella, sesuai dengan pesanan customer aku. Nah, ini lanjut aja di sini aku kasih saus mayones sebagai pelengkapnya. Kemudian aku kasih juga taburan oregano agar rasa pizzanya itu lebih khas ya seperti rasa pizza-pizza yang ada di mall. Nah, ini sudah selesai semua aku topping di sini. Aku akan diamkan selama kurang lebih 20 menit atau sampai bagian pinggir pizzanya ini sudah penuh seperti ini ya. Jadi tandanya pizzanya sudah siap untuk kita open. Nah, di sini untuk pengopennya, oven yang aku gunakan ini oven gas ya. Jika kalian tidak ada oven gas, bisa kalian gunakan oven listrik atau oven tangkring ya. Dan untuk suhunya di sini untuk oven gas aku pakai di suhu 200 derajat dan untuk apinya di sini aku gunakan api atas bawah.
Nah, ini setelah aku oven selama kurang lebih 10 menit, ini bagian atasnya sudah agak kecoklatan dan aku putar ya posisinya agar warnanya itu merata. Kemudian lanjut aku matiin api atasnya dan untuk api bagian bawahnya aku biarkan sampai bagian bawahnya ini, kecoklatan ya. Nah, ini setelah, aku oven selama kurang lebih 20 menit, ini bagian atas bawahnya sudah kecoklatan, langsung aja di sini aku angkat dan selagi panas di sini aku olesin menggunakan margarin agar bagian pinggirnya ini tidak keras dan agar lebih, mengkilat juga ya tampilannya agar lebih bagus. Jadi kita olesi margarin tipis-tipis selagi panas. Dan lanjut aja di sini udah aku siapin, talenan dan aku alasi kertas nasi KFC. Kemudian lanjut aja di sini untuk pizzanya aku potong menjadi 8 bagian dan di sini untuk alat memotongnya aku gunakan gunting seperti ini ya. Jika kalian punya pisau yang khusus buat memotong pizza juga bisa ya. Nah, ini setelah selesai aku potong menjadi 8 bagian, aku pindahkan ke dalam dus ukuran 26 cm. Kemudian aku kasih, pelengkapnya saus sambal sebanyak 2 saset. Dan ini ya hasilnya sudah matang dan ini siap aku kemas. Oh ya, untuk harga jual di sini per boxnya dengan menggunakan topping keju cheddar di sini aku jual per boxnya di harga 30 ribuan. Dan jika menggunakan keju mozzarella, di sini aku jual di harga 35 ribuan ya. Jadi untuk harga jualnya di sini disesuaikan aja dengan harga bahan-bahan di daerah kalian. Jadi tidak harus sama dengan harga jual yang aku tentukan ya. Karena setiap daerah itu harga bahannya berbeda-beda. Nah, sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai tanpa di-skip. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.